العبادة وما جاء في فضلها. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجات أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري وأحمد. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم والأربعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له على الأرض من شيء إلى الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه ورواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء أو ذنب إلا الدين. رواه مسلم وأحمد. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari tentang salah satu bagian yang ada di dalam kajian agama yang biasa disebut dengan fiqhul jihad. Ilmu yang menjelaskan tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam cerita agama Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di kota Mekah, beliau banyak mendapatkan intimidasi serta kecaman, bahkan sampai perlakuan yang tidak baik secara fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melawan, baik dengan perkataan yang tidak baik ataupun dengan sikap yang tidak baik. Akan tetapi beliau tetap bersabar dan bertahan selama kurang lebih 13 tahun. Maka setelah itu, tepatnya setelah beliau dan para sahabat Nabi SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan lampu hijau dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas setiap perbuatan orang-orang kafir musyrik, yaitu dengan cara berjihad. Tepatnya pada tahun kedua dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdakwah untuk mengajak orang-orang kafir musyrik kenal kepada Allah dan kembali kepada Allah. Tentunya dengan tahapan. Yang pertama adalah berdakwah secara lisan dengan baik.
Lalu yang kedua, kalau tidak diterima berdakwah secara lisan dengan baik, maka beliau memberikan pilihan. Di antara pilihannya adalah membayar pajak kepada umat Islam, dan umat Islam wajib memberikan rasa aman kepada mereka. Lalu pilihan yang ketiga, ketika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam dan tidak juga mau memilih pilihan yang kedua, maka Nabi SAW akan menyerukan kepada mereka untuk berperang. Dan inilah kesempatan bagi para sahabat Nabi SAW untuk mendapatkan gelar mati syahid. Gelar mati syahid. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjihad itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukumnya fardu kifayah. Jika ada beberapa orang yang sudah turun untuk berjuang baik dengan jiwanya, baik dengan hartanya, maupun dengan segala kemampuan yang dia miliki, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW diceritakan dalam kehidupan bahwa beliau itu sebanyak 27 kali turun di medan laga peperangan secara fisiknya. Berarti beliau tidak hanya berada di kota Madinah, tapi beliau turun secara langsung mengomandoi pasukan-pasukan Islam untuk melawan orang-orang kafir musyrik. Salah satu contoh kita sebut saja peperangan yang pernah terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perang Uhud. Perang Uhud ini sebagai bentuk pembalasan orang-orang kafir musyrik setelah mereka dikalahkan oleh Nabi dan umat Islam dalam perang Badar. Mereka tidak terima dengan kekalahan tersebut. Akhirnya mereka kembali berusaha untuk menyerang umat Islam. Dan Nabi SAW pada saat itu menjadi panglima perang. Nabi SAW mengatur strategi dengan baik. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada sekelompok pasukan yang disebut dengan Ashabur Ruman, pasukan pemanah, tidak mentaati perintah Nabi SAW. Sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW sempat mendapatkan luka-luka yang sangat serius, sampai dikatakan bahwa pelipis Nabi Muhammad SAW itu sobek. Lalu di bagian pipi di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau kedua-duanya, kalau nggak salah di dalam sejarah itu dikatakan tertusuk besi dari helm perang yang dikenakan oleh Nabi SAW. Nggak cukup sampai di situ. Gigi gerahamnya Nabi, gigi tengahnya Nabi itu copot. Dan mereka para sahabat Nabi SAW berusaha untuk memberikan keamanan kepada Nabi SAW dan juga memberikan memberikan solusi supaya Nabi Muhammad SAW ini tidak menderita dengan sakit yang cukup lama, terutama ketika Rasulullah SAW itu menahankan rasa sakit dengan besi yang tertancap di pipinya Nabi SAW. Maka tidak sedikit mereka para sahabat Nabi SAW itu dikatakan berusaha untuk melepaskan
besi dengan gigi-gigi mereka. Ada di antara mereka itu yang giginya copot, gak kuat untuk melepaskan beberapa besi yang melekat di pipinya Nabi SAW. Tapi ada juga yang berhasil. Salah satunya disebutkan di dalam sejarah, ayah dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Nama ayahnya adalah Malik bin Sinan. Beliau itu termasuk orang yang mendapatkan keberkahan, karena ketika beliau ingin melepaskan beberapa besi yang nempel di pipi Nabi SAW, secara tidak langsung darahnya Nabi Muhammad itu ketelan. Darahnya Nabi Muhammad itu ketelan oleh mulutnya Malik bin Sinan. Maka setelah itu Nabi SAW menyampaikan, apakah engkau menelan darahku, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya telan. Maka kemudian Nabi menyampaikan secara umum, ketahuilah wahai para sahabat, barang siapa yang menginginkan untuk melihat seseorang yang anti terhadap api neraka, jasanya tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka, inilah orangnya, Malik bin Sinan. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya terdapat darah Nabi SAW. Lalu singkat cerita para hadirin, Nabi SAW pada saat itu dibawa oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di salah satu gua Uhud. Nabi itu berusaha untuk diselamatkan, lalu diberikan obat-obatan. Dan di antara yang membantunya juga ada anak putri tercinta Rasulullah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, ada bekas yang sangat menarik dari bekas darahnya Nabi SAW di gua tersebut para hadirin. Nabi tidak ingin darahnya Rasulullah itu jatuh ke atas muka bumi, karena kalau sampai darah Nabi SAW jatuh ke atas muka bumi, Allah murka dan malaikat Jibril bisa memberikan azab sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Nabi, darah tersebut ditampung dengan tangannya, lalu beliau mengusapkannya ke tembok-tembok gua yang ada di Jabal Uhud. Nah, ternyata cerita yang ada di dalam sejarah itu faktanya memang benar di lapangan. Beberapa tahun yang silam, ketika banyak dari orang tahu bahwa goa tersebut pernah dimasuki oleh Nabi SAW, mereka itu menapaki bebukitan Uhud, lalu kemudian mereka bisa sampai pada hadirin. Apa yang mereka dapatkan? Semerbak wangi yang tidak pernah hilang di dalam goa tersebut, berkat darah mulia Nabi Muhammad SAW. Akhirnya berduyun-duyun sebagian besar yang ingin mencari berkahnya Nabi, mereka ke Madinah, lalu kemudian ke Jabal Uhud dan naik. Ketahuan sama pemerintah Saudi. Setelah ketahuan sama pemerintah Saudi, area untuk naik ke atas goa itu ditutup dengan semen. Maka mereka para penziarah nggak boleh lagi datang ke situ. Orang-orang yang berusaha untuk naik tetap masih mendapatkan aroma wangi yang semerbak dari goa yang pernah berada di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Maka oleh pemerintah Saudi gak cukup semen ini ditembok, area perbukitan tersebut dipagar dengan kawan duri. Dan sampai sekarang saya lihat beberapa orang yang posting, mereka itu hanya bisa melihat dari jauh.
Bukan tempat ziarah yang biasa kita ziarah. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang sudah pernah umroh masuk dalam city tour Madinah, itu ada berziarah ke makam syuhada Uhud. Itu tempat yang umum, tapi ini tempatnya khusus. Cuma kalau dilihat dari tempat umum di depan makam syuhada Uhud itu kelihatan, kalau nggak salah arah ke timur, dan di YouTube ada. Ya, kalau bapak nanti sudah pulang ke rumah, ketik Gua Uhud, tempat persembunyian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya untuk kita para hadirin mengenal sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata perjuangan untuk menegakkan Islam itu butuh dengan pengorbanan yang besar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu di antaranya, jahilul musyrikina bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum, yang artinya berjihadlah kalian melawan orang-orang kafir musyrik, baik dengan jiwa kalian, dengan harta kalian, maupun dengan lisan kalian. Ini perintah dari Nabi SAW untuk kita semua sebagai umatnya Nabi SAW agar berjihad. Yang pertama dengan jiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jiwanya kita ini, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di surga, maka satu-satunya cara adalah dengan meminta kepada Allah meninggal dalam keadaan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan syahid. Para sahabat Nabi SAW itu, para hadirin, ketika mereka tahu dengan kemuliaan mati syahid, mereka itu tidak hanya berdoa di atas sejadah, ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid, tapi justru mereka di dalam setiap kali peperangan, mereka itu mencari kesempatan kapan saya ini mati syahid. Itu yang mereka harapkan. Salah satunya panglima perang terhebat di dalam sejarah Islam setelah Nabi SAW, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu dalam setiap peperangan bersama umat Islam semuanya banyak menang. Tapi pertanyaannya, apakah beliau meninggal di peperangan karena beliau dikenal sebagai panglima perang? Tidak. Justru beliau, Sayyidina Khalid bin Walid, dikatakan di dalam sejarah meninggalnya itu di atas kasur karena sakit. Lantas bukan berarti orang yang, mohon maaf, meninggal di atas kasur tidak bisa mendapatkan maqam kedudukan sebagaimana kedudukannya orang yang meninggal syahid. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, man sa'allah ta'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan keseriusan, ya, kebenaran yang ada di dalam hatinya, balallahu manazila syuhada wa imma ta'ala firasyi, Allah akan menyampaikan dia mendapatkan gelar syahid walaupun meninggal di atas kasur. Dan ini Pak, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli ulama, kalau kita berbicara tentang macam-macam orang yang mati syahid, itu ada macamnya. Berapa pembagian macamnya? 3. Yang pertama, syahid dunia. Syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Syahid dunia, ada yang tahu seperti apa?
syahid dunia contohnya baik. Orang yang meninggal dengan beberapa sebab seperti musibah. Seperti musibah. Bukan. Syahid dunia itu orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah, tapi dia punya niat untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa bisa dikatakan syahid dunia? Karena banyak di antara kita yang mengatakan, oh Masya Allah dia berjuang, tapi ternyata hatinya tidak benar-benar berjuang. Dan itu banyak terjadi. Di zaman Nabi SAW ada juga yang demikian. Berperang bersama Nabi, melawan orang-orang kafir musyrik, tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Mati di medan tempur, ya. Orang-orang menyangka dia mati syahid, tapi ternyata tidak mendapatkan makomnya syahid. Kemudian syahid dunia akhirat. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan niat lillahi ta'ala, nggak mengharapkan apa-apa, maka sebagian orang dia tahu dia adalah pejuang di jalan Allah, dia meninggal syahid, dan nanti di akhirat dia juga akan dibangkitkan bersama para syuhada. Lalu kemudian yang ketiga syahid akhirat. Ya, adalah syahid akhirat itu orang yang meninggal dengan beberapa sebab musibah, seperti seorang wanita yang melahirkan anak meninggal, itu syahid. Atau semisalnya kayak kejadian beberapa tahun yang lalu yang kebakaran di Kampung Dalam itu, 2 anak meninggal, istrinya meninggal, terbakar, hangus, nggak ada sisa Pak. Ya, hangus nggak ada sisa. Itu syahid akhirat. Gak bisa lagi, ya, untuk kita melakukan fardu kifayah. Kalaupun kita ketemu, kita bisa melakukan, tapi kadang udah sisa abu. Sama juga dengan, mohon maaf, yang mati tenggelam, kasus beberapa kali pesawat, itu syahid akhirat. Apa keuntungan bagi mereka? Di antara keuntungannya Pak, yang paling pertama itu adalah dihapuskan semua dosa-dosanya. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Lalu kemudian di antara keuntungannya juga adalah dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarga. Ini ada di dalam hadis Nabi SAW. Maka banyak di antara kita yang harus memiliki niat untuk mati dalam keadaan syahid, dan kalau perlu minta kepada Allah, ya Allah, saya kepingin meninggal di saat saya sedang ngajar, saya kepingin meninggal di saat saya sedang ibadah. Ya, termasuk juga salah satunya orang yang sakit perut, meninggal di atas kasur, meninggal di rumah sakit, itu juga termasuk syahid. Dan kedudukannya itu di akhirat sangat luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam keistimewaan. Makanya disebutkan di dalam hadis yang berikutnya, ma'ahadul yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya. Tidaklah seseorang sudah masuk ke dalam surga, tapi ada rasa kepingin untuk keluar dunia. Apa yang mereka cari? Mereka ingin mati dalam keadaan syahid. Walaupun kalau seandainya dibangkitkan sampai 100 kali, tapi mereka bisa mendapatkan kemuliaan mati syahid, mereka tetap mau. Mereka tetap mau.
Dan itulah impian-impian dari mereka orang-orang soleh. Memang pada saat sekarang kita tidak secara langsung berperang melawan orang-orang kafir musyrik. Tapi dengan kita berada di satu keadaan yang bisa membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, maka itu yang harus kita pertahankan. Di antaranya Pak, meninggal dalam keadaan belajar ilmu agama. Ya, seperti anak-anak di pondok pesantren, kalau mereka masih berstatus santri, walaupun mereka itu keluar liburan, mereka itu statusnya mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggal tapi bukan di dalam lingkungan pondok, mereka meninggal di rumah. Baik itu karena sakit ataupun tidak, tapi statusnya masih sebagai santri. Maka kedudukan mereka meninggal itu menjadi syahid. Nah, kalau kita seperti ini, datang dari rumah ke masjid, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jaga kita. Ya, musibah meninggal misalnya, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk belajar. Meninggalnya berarti dalam keadaan syahid. Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW, para hadirin, beliau itu saking kepinginnya mendapatkan gelar mati syahid, walaupun beliau itu, mohon maaf, kakinya pincang. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kepingin daftar jadi pasukan. Nah, kamu ini ada kekurangan, kata Nabi. Allah memaafkan kamu untuk tidak ikut berjihad. Cukup anak-anak kamu saja yang berjihad. Maka beliau sedikit kecewa. Tapi akhirnya beliau memberanikan diri lagi. Ya Rasulullah, saya siap. Ikut akhirnya berperang. Gak taunya meninggal, ya, sebelum terjadinya peperangan yang berkecamuk. Apa gelar yang diberikan untuk beliau? Gelar syuhada. Gelar syuhada itu gelar yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, di sini dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan yufalu lisyani kulla syai'in aw dzambin illa dain. Dosa-dosa orang yang mati di medan perang itu diampuni kecuali satu, hutang. Kecuali satu, hutang. Maka di dalam riwayat Nabi SAW itu pernah tidak mau mensolati jenazah sahabat karena dia masih memiliki tanggungan hutang. Cuma ada sahabat yang mengangkat tangan lalu menyerukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, biarkan utangnya menjadi tanggungan saya yang akan membayarnya. Baik, kalau sudah seperti itu, ayo kita sholat ini. Nah, dari hadis ini Nabi SAW ingin menyampaikan kepada kita, sekalipun seseorang yang meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah, itu bisa terancam gagal karena dia termasuk orang yang tidak menjalankan hak-hak kepada sesama. Salah satunya adalah tunggangan hutang. Maka hati-hati, kalaupun kita terpaksa untuk berhutang, setidaknya kita catat, Pak. Ya, biar istri tahu berapa hutangannya kita, biar keluarga tahu hutangannya kita berapa. Karena ini berat. Gak semua orang yang bisa menghutangi lalu kemudian mengikhlaskan. Mungkin kalau 100.000, 1 juta masih tergolong di sana. Tapi kalau sudah minjam 100 juta, 50 juta,
Itu kan ada kejadian yang baru-baru itu, Pak. Cuman agak sedikit berbeda, bukan yang meninggal, ya, tapi keluarganya yang meninggal. Ada yang lihat kan? Yang lagi viral di media sosial itu. Satu ibu rumah tangga, dia jadi ketua arisan. Dia jadi ketua arisan. Ternyata dalam beberapa bulan terakhir dia ini gak kenal, Pak. Ya, mungkin untuk ngocok kemudian siapa yang dapat arisan. Akhirnya didatangi oleh ibu-ibu yang ikut arisan. Dan ternyata dia lagi berduka karena ayahnya atau ibunya meninggal. Ayahnya atau ibunya yang meninggal. Nah, ini ingin mengambil haknya ini, diusir malah. Diusir. Bukan berarti mereka tak tahu situasi dan kondisi. Sepertinya kalau menurut cerita yang ada di dalam media sosial, mereka itu sudah minta beberapa kali, cuma tidak ditanggapi. Nah, ini diingatkan oleh manusia-manusia. Nauzubillah, belum diingatkan nanti oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus punya keinginan di dalam hati untuk berjuang di jalan Allah. Walaupun kita mungkin tidak seperti pejuang-pejuang yang ada di dalam sejarah Islam, seperti para sahabat Nabi SAW yang mampu berjuang dengan jiwanya, ya, dengan nyawanya. Setidaknya kita ini mengambil bagian yang bisa berjuang dengan hartanya kita, dengan pemikirannya kita, dan mungkin bisa dengan kemampuan dari lisannya kita. Ya, ini sebagai bentuk balasan dari kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus diperjuangkan, Pak, terutama nilai-nilai Islam, terutama nilai-nilai Islam. Gak bisa kita diam, kita menjauhkan mata, nutup telinga, gak mau tahu dengan urusan agama, gak bisa. Laisa, apa kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yahtam bi amrina. Bukan termasuk golongan dari kami, kata Nabi, orang yang gak pernah peduli dengan urusan agama. Berarti Nabi gak pernah mau menganggap dia itu bagian dari umat Nabi. Maka setidaknya apa yang bisa kita perjuangkan, kita perjuangkan. Bangun masjid, kita perjuangkan, ada nilai baiknya dalam agama Islam. Bantu pondok pesantren, kita berjuang supaya nilai-nilai agama Islam tetap selalu ada dan menyebar ke generasi Islam seperti itu. Gak ada uang, pemikiran. Gak ada pemikiran, bisa dengan kisahnya. Itu juga termasuk pejuang. Ya, karena ada ulama yang mengatakan tingkatan berjihad itu ada 3. Yang pertama, jihad bil kufar wal musyrik, jihad melawan orang-orang kafir dan musyrik. Yang kedua, jihadul fil munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Yang ketiga, jihadul bil fasiqin, jihad melawan orang-orang yang selalu melakukan keburukan. Contoh yang sering terjadi di tengah kita. Masuk waktu azan, masuk waktu azan, kita tahu dia muslim, tapi masih dengarkan musik dengan suara sekeras-kerasnya. Anda harus berjihad. Bagaimana caranya? Datang, Pak, tolong Pak, lagi azan, ayo sholat. Kita sama-sama. Nah, ini ciri-ciri orang munafik dan ciri-ciri orang fasik. Gak boleh kita diamkan. Makanya jihad itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita semua tertolong para mujahid fi sabilillah, dan kita bisa mendapat kedudukan yang tinggi dengan kedudukan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira saya mau bertanya.